Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebaikan. Rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan memulai mata kuliah yang baru mungkin untuk kalian semester 1 di semester ganjil tahun 2021. Kenalkan saya, nama saya Ibu Sri Ayu Irawati, SHMH. Saya akan menjadi dosen pengampu mata kuliah ilmu negara untuk rekan-rekan mahasiswa selama semester ini berlangsung. Perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui bahwa mata kuliah ilmu negara berbobot 3 SKS, sehingga dalam hal ini saya akan menjabarkan beberapa penilaian yang nantinya akan berdampak kepada capaian pembelajaran kalian dan akan mendapatkan hasil nilai yang terbaik. Besar harapan saya rekan-rekan mahasiswa dapat meningkatkan diri dan semangat untuk bisa mendapatkan nilai yang terbaik, karena ini adalah semester awal, sehingga nanti kedepannya akan lebih baik jika lo mempunyai fondasi yang baik dalam mempelajari ilmu hukum. Di sini saya sertakan bahwa absen itu saya nilai berbobot 10%, tugas 20%. Tugas ini ada tugas individu dan ada tugas mandiri. UTS 30%, UAS 40%, sehingga jumlah total adalah 100%. Untuk itu, rekan-rekan mahasiswa jikalau mengerjakan UTS dan UAS nantinya karena bobotnya tinggi, harus memberikan yang terbaik. Saya sebagai dosen pengampu akan membimbing dan akan memberikan pengajaran yang nantinya akan bermanfaat, saya harap, untuk rekan-rekan mahasiswa sekalian. Capaian pembelajaran mata kuliah ilmu negara, di sini akan saya sampaikan beberapa hal. Besar harapan saya agar rekan-rekan mahasiswa dapat mengetahui apa yang akan dipersiapkan nanti ketika pada proses pembelajaran. Yang pertama adalah menguasai konsep teoritis ruang lingkup kajian ilmu negara, dalam hal ini untuk asas dan pengertian aliran-aliran dalam ilmu negara. Yang kedua, mampu mengerjakan tugas yang diberikan baik secara mandiri maupun bekerja sama dalam tim. Kalau rekan-rekan mahasiswa ingat, pada di awal saya sampaikan nilainya adalah 20%. Nanti ada tugas individu atau tugas mandiri. Di dalam tugas mandiri ini nanti penilaiannya adalah per individual, namun ketika dalam tim nanti akan saya lihat bagaimana rekan-rekan mahasiswa dapat bekerja sama dengan baik dalam timnya. Yang ketiga adalah mampu menggunakan teknologi informasi. Ya, kita ketahui bahwa di era sekarang mungkin bisa mendapatkan banyak sumber informasi, tidak terkecuali sumber informasi dalam mata kuliah ilmu negara. Namun yang menjadi periksa saya untuk tetap memperhatikan referensi atau literatur yang saudara-saudara sekalian pakai agar dapat mendapatkan referensi yang terbaik. Di sini saya juga inginkan untuk dapat bekerja, baikkah mandiri maupun dalam tim, menyampaikan hasil pemikiran yang baik secara lisan maupun tertulis dalam bahasa Indonesia yang benar, dan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Memang untuk mahasiswa ilmu hukum dalam hal ini, apalagi di jenjang S1, akan sangat disarankan untuk bisa berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tulisan dalam hal menyampaikan argumentasi hukumnya. Ini adalah permulaan dasar kalian nantinya untuk dapat bisa lebih meningkatkan lagi kemampuan ilmu hukum kalian. Saya akan berikan beberapa referensi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, yakni adalah ini ada 8 buku. Ya, 8 buku ini sudah saya rangkum sehingga menjadi satu PowerPoint yang hari ini akan saya share sampai dengan nanti selesai pada saat ujian akhir semester. Di sini buku-bukunya bisa dibaca ya, ada 8 buku yang nanti boleh mahasiswa ambil, atau salah satunya saja saya rasa sudah cukup. Tapi nanti dari PowerPoint saya ataupun penyampaian saya, jikalau ada yang ingin ditanyakan, saya akan tetap untuk bisa memberikan yang terbaik kepada kalian. Materi kita semester ini adalah yang pertama adalah pendahuluan. Nanti saya akan jelaskan apa itu ilmu negara, teori-teori tentang asal mula negara di sini ya, tentang hakikat negara, tujuan negara, legitimasi kekuasaan, klasifikasi negara, susunan negara, demokrasi modern, dan negara autokrasi modern. Pendahuluan dalam hal ini yang akan kita pelajari adalah kedudukan ilmu negara, pengertian dari ilmu negara sendiri, dan objek ilmu negara. Saya tambahkan di sini adalah hubungan ilmu negara dengan ilmu lain. Seperti saya tadi sudah jelaskan bahwa mata kuliah ilmu negara nanti akan berhubungan dengan mata kuliah yang selanjutnya. Biasanya untuk ilmu negara ini akan masuk nanti kalian mungkin kepada program kekhususan tata negara.
begitu. Kedudukan ilmu negara ini adalah mata kuliah wajib yang masuk dalam kurikulum nasional. Merupakan mata kuliah sebagai dasar keahlian hukum, fungsinya sebagai pengantar, mempunyai nilai teoritis dan bukan praktis. Ya, nilai teoritis ini yang saya maksud bahwa ketika untuk mempelajari ilmu negara yang akan dipelajari adalah teori-teori asal mula suatu negara, ataukah hal-hal yang menyikapi tentang negara tersebut, bukan dalam sifat negara sebagai sebuah negara. Namun dalam hal ini adalah negara sifatnya sebagai abstrak dan universal. Dan pelengkapannya itu tidak secara praktis untuk digunakan, namun untuk menjadikan dasar bagaimana nanti pada mata kuliah selanjutnya yaitu HTN dan HAN akan bisa bersinkronisasi. Di sini saya tambahkan pengertian ilmu negara merupakan ilmu yang tergolong ke dalam ilmu sosial yang mempelajari asal-usul, tujuan, formasi, dan lenyapnya negara secara umum, sifatnya yang abstrak dan universal. Jadi mungkin rekan-rekan mahasiswa jangan berpikiran jika mempelajari ilmu negara berarti akan mempelajari negara itu secara individu. Dalam hal ini mungkin negara tetangga kita, apakah negara Malaysia, negara Brunei Darussalam, atau mungkin negara Singapura. Namun yang di sini adalah yang dipelajari secara universal. Sebelum negara tersebut, konsep-konsep pemikiran-pemikiran sampai nanti lahirnya sebuah negara yang dicita-citakan. Ya, ini saya tambahkan lagi, dijelaskan sebagai berikut ya, untuk menguatkan saja ilmu negara mempunyai negara secara umum, mempelajari negara secara abstrak, dan mempelajari negara secara universal. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai bagaimana itu tentang negara, pengertian negara, apakah sudah bisa dipahami? Saya rasa sudah bisa jelas ya. Atau ada yang mau ditanyakan? Boleh kalau belum paham, supaya nanti karena ini dasar ya, jadi nanti saya harapkan kalian bisa mempunyai cara berpikir yang lebih ajak gitu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jika tidak ada saya lanjut. Nah, di sini saya akan menyampaikan salah satu yang menjadi banyak pembicaraan ya untuk ilmu negara, dalam hal ini adalah George Jelinek. Di sini saya akan sertakan pendapat George Jelinek mengenai ilmu negara. Beliau menyampaikan ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Timbulnya ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan menurut George Jelinek sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Saya ambil kutipan dari penyampaian George Jelinek karena saya setuju bahwa ilmu negara adalah ilmu hukum yang berdiri sendiri, sehingga di sana itu adalah sebagai suatu pengantar dan juga nantinya akan banyak yang dapat kita pelajari sebelum kita akan berangkat ke materi yang mungkin lebih tinggi. Di sini George Jelinek menjelaskan lebih lanjut tentang ilmu negara yang menyatakan bahwa ilmu merupakan sebuah pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok dan pengertian-pengertian pokok mengenai negara dan hukum tata negara. Jelinek mengklasifikasikan ilmu negara menjadi dua bagian besar, yaitu ilmu negara dalam arti sempit, yaitu Staatswissenschaft, dan ilmu pengetahuan hukum atau Rechtswissenschaft. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau bahasa Rechtswissenschaft ini berarti akan lebih kepada peraturan atau kepada yuridis nanti yang akan lebih dikualifikasikan oleh George Jelinek tersebut. Ya. Ilmu negara ini diambil dari bahasa Belanda yaitu Staatsleer dan diambil dari istilah kata yang terdapat dalam bahasa Jerman yaitu Staatslehre. Nah, ini nanti di akhir nanti sesi pembelajaran kita pada hari ini, saya ingin rekan-rekan mahasiswa untuk bisa dapat membuat skema tentang skema George Jelinek ini ya, dan yang saya inginkan adalah nanti rekan-rekan mahasiswa akan dapat mempelajari dan mengerti alur dari Staatswissenschaft atau pengertian yang luas ya. Ini dibagi dalam Staatswissenschaft dalam pengertian yang sempit dan Rechtswissenschaft ini adalah dalam yuridis perspektif. Jadi lebih kepada peraturan atau secara hukum ya, lebih kepada dinilai secara yuridis.
Di sini Stadtwissenschaft dalam pengertian yang sempit tadi disampaikan dibagi lagi menjadi dua, menjadi Allgemeine Staatsleer dan Besondere Staatsleer. Allgemeine Staatsleer adalah ilmu negara secara umum dan Besondere Staatsleer adalah ilmu negara secara khusus. Nah, di sini Besondere Staatsleer menyelidiki khusus suatu negara, jadi sudah lebih spesifik menyelidiki khusus suatu negara dan dibagi menjadi dua. Individual Staatsleer menyelidiki negara tertentu sifatnya konkret. Mungkin dalam hal ini kita bisa ambil negara Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia, atau mungkin negara Australia, itu bisa diambil masuknya kategorinya ke dalam Besondere Staatsleer di Individual Staatsleer. Spesialis Staatsleer menyelidiki negara dalam pengertian umum, kemudian diselidiki lembaga kenegaraan negara yang khusus. Mungkin dalam hal ini diselidiki adalah badan perwakilannya, gitu. Oke, setelah selesai tentang skema George-Linear, kita akan masuk kepada objeknya. Jadi setelah kita belajar pendahuluan pengertian ilmu negara, kita akan lanjut kepada objek. Objeknya apa dari negara? Yang di sini yang dimaksud adalah ilmu negara tersebut, objeknya adalah sebuah negara. Di sini negara merupakan objek penyelidikan dari ilmu negara yang mencoba menyelidiki asal mula negara, menitik beratkan pendidikan sepenuhnya kepada jenis negara, dalam pengertian umum membahas, meneliti sifat-sifat umum dan ciri-ciri tabiatnya. Di sini hubungan ilmu negara dengan ilmu politis. Kalau ilmu negara itu bersifat teoritis, sementara ilmu politik bersifat praktis ya, dan ilmu politik biasanya sangat dinamis. Ilmu politik sangat dinamis, akan mengikuti suatu perkembangan, sementara ilmu negara karena adalah ilmu yang teoritis biasanya tidak terlalu banyak mengalami perubahan jikalau dibandingkan dengan ilmu politik. Nah, di sini dilanjutkan dengan hubungan ilmu negara dengan hukum tata negara. Ilmu negara merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki pengertian-pengertian pokok dan sendi-sendi pokok negara, dapat memberikan dasar-dasar teoritis yang bersifat umum untuk HTN. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ini adalah dasarnya, fondasinya gitu ya. Jika saya mengingat flashback saya mendapatkan gelar S1, mata kuliah dasar di semester 1 adalah ilmu negara, PIH dan PHI. Ini salah satu yang akan membuat para sarjana hukum akan lebih mampu dan berkompetensi nantinya akan dimulai dari semester 1 ini. Jadi rekan-rekan mahasiswa harus semangat, sering-sering membaca, dan harus sering mencari browsing mungkin ya tentang apa permasalahan-permasalahan hukum. HTN di sini objek negara dalam arti konkret, sementara ilmu negara objeknya dalam arti abstrak. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya sampai dengan saat ini. Baik, kita masuk kepada teori asal mula negara. Teori mengenai bagaimana negara itu timbul, maksudnya perpindahan dari keadaan manusia hidup secara bebas sebelum teratur dalam suatu negara, keadaan alamiah ke keadaan kehidupan manusia yang serba teratur. Di sini teori asal mula negara dibagi menjadi 9, yaitu yang pertama adalah zaman Yunani kuno, zaman Romawi kuno, zaman pertengahan, zaman Renaissance, zaman monarkemen, zaman teori hukum alam, teori kekuatan, teori positisme, dan teori modern. Ya, teori asal mula negara ini saya akan mulai dari zaman Yunani kuno. Ini adalah dasar dan sangat menarik menurut saya, ya, karena di sini terdapat banyak tokoh-tokoh yang akan menjadikan dasar untuk nanti ilmu negara tersebut. Nah, ini adalah Socrates. Ini ada figurnya, saya ambil ya secara online ini. Asal mula negara menurut Socrates adalah bukan suatu keharusan. Jadi menurut Socrates itu negara bukan suatu keharusan yang bersifat objektif. Asal mulanya berpangkal pada pekerti manusia. Di sini kita bisa lihat bahwa Socrates adalah seorang filsafat, sehingga dia berpikirnya segala sesuatu untuk menjadi sebuah negara itu dinilai dari bagaimana pekertinya atau bagaimana sifat dasar dari manusia tersebut. Nah, di sini tugas negara menurut Socrates adalah menciptakan hukum. Jadi bagaimana hukum itu bisa mengayomi dan menjaga ketertiban bagi seluruh warga negara yang ada di suatu negara. Itu menurut Socrates. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit bahwa bentuk negara Yunani pada masa Socrates
itu masih merupakan suatu polis. Suatu polis itu apa? Suatu city state atau daerah yang kecil gitu. Jadi tidak yang luas, sehingga di kemudian hari di masa Sokrates ini juga sudah terdapat demokrasi yang baik gitu, yang masyarakatnya terlibat dalam demokrasi tersebut. Dikarenakan tempatnya yang memang sangat sedikit, wilayahnya yang tidak terlalu besar, warga masyarakatnya juga yang tidak banyak, sehingga demokrasi tersebut bisa dilakukan. Pada zaman Sokrates ini semua warga masyarakat, kecuali mungkin yang masih bayi, orang tua, bahkan mungkin ibu yang sedang hamil gitu ya, pada saat itu mereka semua berkontribusi untuk memberikan pemikiran untuk negaranya gitu. Jadi memang ketika nanti kita di di lanjutannya itu untuk ilmu negara, nanti akan disampaikan beberapa syarat untuk menjadi sebuah negara. Misalnya harus ada wilayah, dalam hal ini penduduk, harus adanya kekuasaan ya, dalam hal ini harus ada yang menjadi kepala pemerintahan, dan harus berdaulat dalam artian negara tersebut harus diakui. Jadi untuk mengklaim bahwa ini adalah sebuah negara, yang paling syarat terpenting adalah pengakuan dari negara luar. Ini nanti di kemudian hari ini akan terus akan berkembang baikkah kepada hukum internasional nantinya ya, maupun juga kepada hukum ilmu politik berkaitan dengan apa sih yang dilakukan untuk negara itu. Nah, Sokrates ini mempunyai seorang muridnya ini adalah Plato. Ketika Sokrates mempunyai gagasan-gagasan dalam filsafatnya, beliau tidak membuat sebuah buku begitu. Namun jadi Sokrates ini dipopulerkan justru oleh muridnya sendiri. Muridnya ini adalah yang bernama Plato. Ini Plato banyak menuangkan gagasan dan pemikiran dari gurunya, yakni Sokrates. Dalam hal ini menurut Plato, asal mula negara adalah timbul karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam, karena sudah luas. Beda ketika zaman Sokrates masih berada dalam suatu polis atau city state yang mana mereka masih mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jadi ketika pada saat itu, kalau kita lihat awalnya mungkin ada sebidang tanah yang akhirnya bisa untuk ditempati oleh sebuah keluarga, karena tambah lama tambah banyak, jadi menjadi perselisihan batas-batas tentang tempat tersebut. Batas-batas untuk mengambil air, menanam, berkebun dan sebagainya. Ini yang dibilang bahwa adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka ragam, yang menyebabkan mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan itu. Kesatuan mereka inilah yang kemudian disebut masyarakat. Jadi awalnya masyarakat dulu, baru berkembang menjadi negara. Pembentukan masyarakat atau negara dilakukan melalui perjanjian di antara mereka. Jadi pada saat itu tidak terlalu tertulis seperti sekarang, namun mereka semua sudah mempunyai perjanjian untuk masalah sebidang tanah, masalah untuk mencari air, masalah tempat untuk berkebun, baikkah untuk tempat untuk beternak dan sebagainya. Itu sudah konsep-konsep dasar lahirnya sebuah negara nanti, berkembangnya akan dimulai pada masa-masa ini, lebih banyak di zaman Yunani kuno. Nah, ini juga ada masa berganti ya, masa berganti. Jadi setelah Sokrates, terus beliau wafat digantikan oleh Plato muridnya. Plato juga mempunyai murid yaitu Aristoteles. Ini ketika Plato lebih kepada idealismenya, kepada hal-hal yang baik untuk diterapkan di dalam kehidupan bernegara. Di sini Aristoteles juga mengalami suatu perkembangan dalam cara berpikir, dikarenakan perubahan situasi, dikarenakan juga perubahan banyaknya jumlah masyarakat, sehingga dalam ketika Aristoteles ini dia sudah lebih realistis gitu. Filsafatnya ajaran tentang kenyataan, dalam hal ini ontologi, yakni cara berpikir yang lebih realistis. Jadi Aristoteles dalam penerapannya tidak seperti yang diharapkan oleh Plato gitu. Jadi dia sudah lebih kepada apa yang terjadi pada masyarakat pada umumnya. Menurut Aristoteles, asal mula negara adalah bahwa negara itu dimaksudkan untuk kepentingan warga negaranya, supaya mereka itu dapat lebih baik dan bahagia. Tujuan negara sebagai mencapai kebaikan yang tertinggi. Di sini, menurut Aristoteles, bila negara makmur, maka rakyatnya pun akan makmur. Di sini sudah ada keinginan untuk memakmurkan negara. Jadi bukan lagi untuk menjaga ketertiban, memberikan batasan
dan ruang dalam hal peraturan kepada sesama masyarakat dalam negara tersebut, namun juga ada keinginan untuk memakmurkan. Karena mungkin di masa itu sudah mulai dengan jumlah yang lebih banyak, akhirnya mereka kesulitan juga untuk mendapatkan nafkah dalam hal ini, kebutuhan sehari-hari itu sudah semakin sulit karena memang luas wilayahnya semakin luas gitu. Sehingga sudah ada keinginan Aristoteles untuk menjadikan negara lebih makmur dengan harapan rakyatnya pun akan makmur. Baik, ini saya rasa penyampaian saya pada kesempatan ini untuk di pendahuluan di awal, apa itu ilmu negara, apa itu pengertiannya, apa itu asal muasalnya, dan sampai dengan kepada zaman Yunani kuno. Kita akan lanjutkan nanti dengan dari tokoh-tokoh yang lain yang akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya. Namun di sini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada mahasiswa. Saya ingin kalian bisa menjabarkan dengan bahasa kalian apa yang dimaksud dengan ilmu negara, gitu ya. Jadi tidak usah ilmu negara berdasarkan tokoh yang saya sebutkan tadi, namun bagaimana ilmu negara menurut pendapat kalian. Dan saya juga ingin kalian membuat skema George Jelinek. Dalam hal ini skema tadi sudah saya jelaskan secara runut. Saya berharap rekan-rekan mahasiswa dapat membuat bagannya. Nanti kita akan bisa melihat alurnya lebih jelas ketika sudah menjadi sebuah bagan. Saya rasa itu. Jikalau ada pertanyaan, nanti kita akan saling diskusi. Tetap terbuka saya untuk bisa mendapat komunikasi dengan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya rasa itu saja untuk kali ini. Kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.